Dari hamba Allah yang bertanya, Pak Ustadz, mana yang lebih utama, berinfak kepada orang tua dan keluarga daripada berinfak ke badan sosial yang saat ini sudah ada? Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Mana yang lebih utama, berinfak kepada orang tua dan kerabat dan kepada badan sosial yang ada? Taib. Sangat jelas jawabannya. Ayat ini menjawab pertanyaan tadi. Iya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka sahabat bertanya apa yang mereka infakkan. Ya. Kemudian Allah menjawab tidak hanya hartanya, tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab ya, kepada siapa harta itu diinfakkan, ya diberikan. Kata Allah, "Kul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakini wabnis sabil." Katakanlah, apa yang kau infakkan dari harta, maka yang pertama kepada kedua orang tua, ya, kemudian kepada kerabat, kemudian kepada anak-anak yatim, kemudian kepada orang-orang miskin, kemudian kepada ibnu sabil, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan urutan ini bukan penyebutan yang tanpa makna. Ya, makanya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di sini bahwa memberikan infak kepada kedua orang tua dan kepada kerabat muqaddam. Muqaddam ini didahulukan, kata beliau. Didahulukan daripada kepada selainnya. Nah, dari sini kita mengetahui tentunya lebih utama. Lebih utama kita yang memberikan infak kita kepada kedua orang tua dan kepada kerabat-kerabat kita. Ya. Nah, ini supaya tidak timpang. Ketika seseorang memahami fikih ini, maka pertama dia mendapatkan pahala lebih besar. Karena apa? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata bahwa infak kepada kerabat mendapatkan 2 pahala. Adapun infak kepada orang miskin yang bukan kerabat mendapatkan 1 pahala. Infak kepada kerabat yakni mendapatkan pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ya kan? Pahala silaturahim ini pahala yakni kerabat, dan kerabat punya hak, ya. Jadi pahalanya berlipat. Nah, itu. Jadi kepada orang miskin berpahala besar, tetapi tidak sebesar seseorang yang menginfakkan hartanya kepada kerabat, apalagi kalau kerabat itu membutuhkan. Ya. Nah, supaya tidak ada ketimpangan, karena kita melihat sebagian orang karena tidak tahu fikih ini, ya, dia kaya, sangat kaya raya, kan gitu, tetapi kerabatnya miskin-miskin dibiarkan, dan dia lebih mendahulukan orang yang bukan kerabatnya. Ini merupakan kesalahan, ya, ini tidak tepat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu dulu, ya. Nah, kita kasih ke kerabat, ya. Mungkin kita lihat bibi kita miskin, ponakan kita miskin, atau kakak kita yang miskin, ya. Nah, kalau misalkan subhanallah kata ulama, seandainya ya kaum muslimin tahu hal ini, ya, maka kerusakan itu akan tertutupi. Ya, kerusakan tertutupi. Banyak ya tertutupi. Karena ada yang minta-minta, mungkin itu kerabat kita. Kan itu. Ketika salah satu yang antara kita kasih infak kepada kerabat yang miskin itu, dia akan tidak minta-minta. Ya. Dan juga misalkan tertutupnya perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah seperti maksiat, zina dan seterusnya. Banyak yang melakukan zina karena kebutuhan hidup. Ya, dari para wanita itu butuh, ya. Ya, kalau misalkan kerabat yang memperhatikan mereka, dikasih infak, mereka tidak akan melakukan seperti itu. Ya, dan dengan kita melaksanakan syariat Allah ini, maka akan banyak sekali manfaat dan akan tertutup banyak sekali yakni maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Nah.